Persija ngangkat piala di Bandung, bos. Dingin, itu dingin banget. Sepertinya akan terulang dan Persib Bandung gak ada kesempatan sedikit pun untuk juara. Udah dijamin itu, jaminan. Persib dan Persija hari ini sangat seru. Tapi sayang, menurut gue sih ya, komentar gue, Persija nggak kalah, guys. Kenapa? Kayaknya menurut gue nih gol kedua dari Persib ini harusnya sih, kalau menurut gue sih nggak handsball itu, jelas. Ada apa? Jelas tangan dia ke belakang kayak gini kan. Otomatis kalau secara peraturan harusnya itu dia tangannya no aktif gitu loh, karena dia nahan. Seandainya dia gerakan cuma gini doang ya kan. Tapi akhirnya itu disahkan menjadi gol. Ya sudah, nasi sudah jadi bubur ya kan. Persija sudah kalah, mau diapain? Cuman komentar gue itu aja sih. Thank you. Persija sampai kalah lawan Persib Bandung, saya akan jalan kaki dari Monas menuju gedung sate yang ada di Bandung. Karena saya tahu tidak akan kalah, jadi saya berani kasih challenge seperti itu. Karena Persija akan menang telak 4-1 lawan Encip Bandung. Karena Encip Bandung itu tim ecek-ecek. Kalau juara ya dibantu papa, kalau masuk final dibantu papa Eri. Karena Persija kalah, gue akan challenge jalan dari Monas sampai gedung sate. Ini gue beranggapan ini di Monas ya, ini di Monas. Gue jalan ke situ gedung sate. Ayo lu liatin video gue jalan ke gedung sate. Nah sekarang gue sampai gedung sate. Terima kasih, maaf Persija udah kalah, gue udah jalan ke gedung sate. Thank you. Masih pantaskah Persija disebut sebagai rival Persib Bandung di saat Bobotoh dan juga Viking mengkritiki dan juga berbenah untuk mengawal keberhasilan Persib Bandung? Di lain sisi ada Jackmania yang selalu menyalahkan keadaan dan juga wasit, guys. Ini menarik banget. Jadi dalam video kali ini gue pengen membahas poin tadi ya. Apakah memang Persija itu masih pantas dianggap sebagai rival dari Persib Bandung? Nah, mari kita bahas. Nah, sebelumnya kita bahas mungkin dari head to head dulu ya. Head to head antara Persija dan juga Persib Bandung. By the way, Persib Bandung itu belum bisa dikalahkan oleh Persija di 3 tahun terakhir, guys ya. Ya, bukan 3 pertandingan, tapi 3 tahun terakhir. Dan sepertinya akan terus berlanjut karena tren positif di setiap pertandingannya gitu. Lebih tepatnya ketika Persib dipegang oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak itu tidak bisa dikalahkan oleh Persija Jakarta, guys ya. Bahkan Boyan Hodaknya Persib itu tidak bisa dikalahkan oleh klub-klub besar ya. Selalu kalahnya itu oleh klub-klub papan tengah bahkan gitu, guys ya. Dan khususnya untuk Persija Jakarta yang tidak bisa mengalahkan Persib Bandung. Apalagi di musim kemarin di hat-tricknya Persib Bandung, di musim Persib Bandung hat-trick, di 2 pertemuan, di putaran pertama dan putaran kedua, Persija selalu kalah telak ya dari Persib Bandung. Nah, dari statistiknya itu Persib dan juga Persija dalam sejarah sepak bola Indonesia sudah melakoni ratusan laga ya. Derby ini juga kan menjadi salah satu derby paling ditunggu dan juga derby paling panas di sepak bola Indonesia. Dengan catatan ini yang tercatat, guys ya. Persib Bandung berhasil mencatatkan 64 kemenangan, sementara Persija berhasil mencatatkan 51 kemenangan dan 51 pertandingannya itu berakhir imbang, guys, untuk Persib dan juga Persija. Dari statistiknya sudah jelas Persib yang lebih unggul. Kemudian kita tarik lebih dekat lagi di 5 pertemuan terakhir atau head to head di 5 pertandingan terakhir antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta ya. Tetap Persija masih tidak bisa mengalahkan Persib Bandung. Di 5 mundur dulu mungkin ya. Di tanggal 23 September 2024 pertandingan Liga, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0, guys ya. Ini sudah di tangannya Boyan Hodak. Kemudian bertemu lagi di putaran kedua 16 Februari 2025, Persija dan juga Persib Bandung bermain imbang dengan skor 2-2, guys. Kemudian di tanggal 11 Januari 2026 Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija dengan skor tipis 1-0
Sintayong. Ini pertandingan di Liga, dan di pertandingan kali ini juga muncul momen ikonik di mana selebrasi 75 juta Ice Cold-nya Beckham Putra, guys. Nah, kemudian berlanjut di tanggal 10 Mei 2026 ketika venue-nya membingungkan, Persib Bandung berhasil menekuk Persija Jakarta lewat 2 gol dari pemain mudanya Persija Jakarta, yaitu sang ketua Mas Adam Alis. Persib berhasil mengalahkan Persija 2-1, dan pertandingan itu juga pada saat itu Persija sudah dipastikan tidak akan bisa menjuarai Liga 1 karena title race-nya tinggal Persib Bandung dan juga Borneo FC. Dan yang terbaru kemarin di tanggal 4 Agustus 2026, Persib berhasil menekuk kembali Persija Jakarta, guys ya, dengan skor 2-1 di Piala Presiden, guys ya. Dan mungkin semifinal kemarin adalah salah satu semifinal terbaik sepanjang Piala Presiden karena mempertemukan Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Dan yang unik dari pertandingan terakhir kemarin di semifinal Piala Presiden antara Persib dan juga Persija, tentunya kalau misalkan Persib Bandung yang menang, tentu akan ada banyak alasan yang muncul dari pihak Jackmania, dan juga hal ini bisa kita lihat di sosial media, guys ya. Kalau kalian FYP atau trendingnya Persib pasti muncul-muncul postingan seperti ini. Ada salah satu postingan dari akun Instagram namanya Amazing Nasution Official 18. Dia memposting seperti ini, guys. Ketahuan banget mafianya anjing, katanya. Idih najis saking mau bikin tim kesayangannya masuk final dan juara Pilpres sampai segitunya main curangnya. Jadi ini yang disoroti adalah keputusan wasit tidak memberikan penalti kepada Persija Jakarta ya. Nah, ini adalah hal unik lagi ya. Ketika mereka tidak bisa mengalahkan Persib, selalu yang disalahkan itu hal-hal lain seperti wasit dan juga yang lain-lainnya. Hal ini tentunya juga berlaku ataupun terjadi ketika tim kesayangan mereka itu kalah gitu. Pastinya akan seperti itu. Namun yang menjadi pertanyaan, kalian selama 90 menit sepertinya nontonnya sambil merem ya. Kenapa? Karena pemain-pemain kalian yang bisa dikatakan mandul, finishingnya nol banget. Bahkan ketika gawang nggak dijaga oleh siapa-siapa, tendangan kalian malah jumpa fans kan. Gitu. Padahal udah Teja nggak ada di gawang gitu pada saat itu Witan. Kemudian ada beberapa peluang dari Excel juga, ada peluang dari Arliansyah juga yang kena tiang, Gustavo Almeida juga yang kena tiang gitu. Itu penyakit kalian kurang beruntung gitu, guys ya, selalu blunder gitu. Nah, kemudian juga ada salah satu postingan unik dari akun Instagram greenholes27_ ini merupakan salah satu akun fansnya Persebaya ya, atau bonek. Macanya jadi cacing, singone jadi kucing. Jadi macanya jadi cacing itu chance para supporter Persebaya ketika matchnya Persija melawan Persebaya di fase grup Piala Presiden kemarin. Macanya jadi cacing katanya, guys ya. Kemudian ada kalimat singone dari kucing. Nah, singone dari kucing ini ditujukan untuk Arema karena Persebaya berhasil mengalahkan Arema dengan skor tipis 1-0 dan melaju ke final dan akan bertemu dengan Persib Bandung gitu, guys ya. Nah, ini unik banget sampai klub yang lainnya juga ikut-ikutan gitu ya. Nah, kemudian ada hal unik lainnya ketika Persija kalah dari Persib dan harus pulang terlebih dahulu di semifinal kali ini. Ada klarifikasi dari pelatih ya, ada klarifikasi dari pelatihnya Persija Jakarta, siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong atau STY. Nah, intinya STY itu berkata, kami menurunkan banyak pemain muda dan bukan skuad terbaik Persija, ucap Coach Sintayong. Dia itu berkata seperti ini ya. Nah, lebih tepatnya, selamat untuk Persib Bandung, kedua tim bermain sangat baik dan sama-sama menunjukkan kerja keras. Kami juga menurunkan banyak pemain muda dan bukan komposisi pemain terbaik, tetapi mereka sudah berjuang maksimal. Hasil ini harus diterima dengan lapang dada, ucap Sintayong. Dia juga menambahkan, pertandingan melawan rival berlangsung sangat baik. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya penonton di stadion. Selamat untuk Persib, bagi saya dan teman-teman pertandingan ini menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan sebelum menghadapi kompetisi liga nanti. Di babak pertama permainan kami kurang baik, kami baru berkumpul, banyak pemain baru jadi belum benar-benar klik dengan formasi maupun gaya melatih. Tapi saya yakin kami hanya membutuhkan waktu untuk membangun chemistry agar semakin solid. Namun harusnya kami bisa cetak lebih dari 2 gol di babak pertama. Di babak kedua Persija bermain lebih menyerang, kami bisa bertahan dan pada akhirnya menang, tapi kami senang bisa berlaga di final, ucap Coach Sintayong. Jadi ini adalah pasif agresif lagi kepada Coach Sintayong. Dia masih tidak sepenuhnya menerima kekalahan ini karena berargumen atau beralasan dia menurunkan pemain-pemain muda dan bukan skuad utama. Dipikir Persib juga tidak menurunkan skuad utama ya. Nah, kalau misalkan Coach Sintayong ini kita tidak menurunkan pemain muda karena Rizky Ridho dan juga Jordi Amat dan juga Nadeo masih di timnas,
7 pemain Persib di timnas itu apa gitu. Plus Peralta tidak dimainkan dari babak pertama. Kalau misalkan kita ngomongin ke situ, kita juga harus realistis ya. Kalau misalkan Persija mendeklar diri mereka tidak menurunkan skuad utamanya, ya Persib juga sama. Jangan tutup mata dong kan. Pasti kalian juga semua tahu kan, Persib dan juga Persija adalah dua klub yang menyumbangkan pemain terbanyak ke Timnas Indonesia untuk AFF, dan Persib yang terbanyak dengan 7 pemain, dan 7 pemain itu merupakan skuad utamanya Persib. Bayangkan pertandingan kemarin, sok kalian tarik Rido, Jordi Amat dan juga Nadeo. Bayangkan Persib dilengkapi oleh Tom Haye, Eliano, Sandy Walsh, Mark Locke, Beckham Putra, kemudian Ragnar Oratmangun. Bayangkan Sadir Ramdhani, bayangkan ya, akan lebih-lebih lagi. Dan segitunya Persib Bandung itu bisa menurunkan Peralta dari menit pertama, tapi Coach Igor hanya memberikan debut Peralta di menit 85 dan hanya bermain 5 menit, dan pada saat itu tackle-tackle keras terjadi gitu. Jadi menurut gua dengan hasil lagi-lagi kalah atau tidak bisa mengalahkan Persib Bandung, Persija ini terus-terusan denial tanpa tanpa bisa mengkritisi apa yang terjadi di dalam klub. Kemudian juga seperti halnya Jackmania-nya itu sendiri selalu mendenial ya, selalu menyalahkan wasit, selalu menyalahkan ini itu dan segala macamnya gitu guys ya. Lama-lama kalian akan request gawang lebih besar agar peluang dari Witan bisa masuk gitu ya, tidak jumpa fans gitu. Ini kan benar-benar unik banget. Jadi menurut gua bedanya Bobotoh dan juga Viking itu ketika Persib selalu menuai hasil buruk, itu kritik ke manajemen gitu, kritik terus-terusan, dan juga bahkan sampai ada beberapa hal yang tidak kita inginkan juga. Tapi untuk Jackmania, ketika Persijanya ini hasilnya selalu buruk, mereka itu hanya bisa menyalahkan pihak lain ya, selalu menyalahkan Persib Bandung, selalu membawa-bawa Erick Thohir. Ujung-ujungnya nanti Marwara Sirait dibawa-bawa mungkin sama Jackmania karena mereka tidak sanggup untuk melaju ke fase final gitu guys ya. Nah, hal ini kan harusnya menjadi bahan evaluasi dari Jackmania itu sendiri, mengkritisi klubnya itu mereka sendiri gitu ya. Karena ya mau tidak mau kalian bisa dikatakan sudah tidak bisa disebut sebagai rival terkuatnya Persib Bandung, karena di 3 tahun terakhir saja kalian tidak bisa mengalahkan Persib gitu guys ya. Jadi untuk sekarang terus siapa dong rivalnya Persib untuk sekarang? Ya Persib lagi mencari. Musim kemarin ada Borneo, musim kemarinnya lagi ada Dewa United gitu guys ya. Hanya Persib yang bisa konsisten di puncak sepak bola Indonesia gitu, dan masih mencari siapa rival yang pantas untuk Persib Bandung. Sepertinya dari hasil 3 tahun terakhir, Persija ini sudah tidak bisa disebut sebagai rivalnya Persib Bandung, karena ya dari hasilnya selalu diayam-ayamin sama Persib Bandung. Mau tidak mau kita harus mengakui hal itu karena datanya sudah ada dan clear. Bahkan ketika Persib hat-trick, Persija hanya bisa mampu sampai ke 3 besar saja gitu guys ya. Dan karena Persib hat-trick juga, ketua umum Jackmania kan sampai mengundurkan diri kan guys ya. Nah, kalian harus mengerti di situ gitu. Kemudian juga ada hal lainnya tentu kenapa Persib Bandung itu Persija itu sudah tidak bisa disebut sebagai rival ya. Masalah Peralta juga, Peralta lebih memilih Persib Bandung dengan gaji yang lebih sedikit daripada yang ditawarkan Persija. Karena apa ya? Karena dari value Persib Bandung itu tinggi banget dan mahal banget. Value-nya bukan hanya tawaran uang, tapi segi prestasi gitu guys ya. Itu yang harus kalian paham. Dan mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video sebelumnya guys. Mungkin untuk next video yang akan tayang besok pagi ya, gua akan membahas masalah keluhannya Coach Igor mengenai jadwal padat Piala Presiden ya. Akan gua bahas di next videonya. Untuk video kali ini gua pengen membahas masalah rivalitas Persib dan juga Persija saja guys ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang dan juga sebarluaskan video ini guys ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun, sampai berjumpa di video selanjutnya guys.